Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberi kesehatan untuk menjalani kehidupan kita hari ini. Sebelum kita lebih jauh melangkah untuk beraktivitas, melanjutkan pembelajaran, mari kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Kita menyanyikan satu lagu pujian, Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru yang masih Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkaulah yang menolong kami untuk boleh mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Kolose pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-18. Ibu akan membaca di ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Sampaikanlah salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Anak-anak ibu, yang menjadi tema daripada firman Tuhan hari ini yaitu tentang saling berbagi dan menerima. Saling berbagi dan menerima. Tentunya setiap kita sudah pernah mendengar yang namanya kabar baik. Jika kita mendengar tentang kabar baik, kita akan merasa senang dan mau untuk memberitahukannya kepada orang lain atau teman-teman kita atau keluarga kita yang lain. Nah, kita masih tetap berbicara tentang kisah Paulus
yang posisinya masih ada di dalam penjara. Sekalipun Paulus ada dalam penjara, bukan berarti firman Tuhan terbelenggu, yang artinya firman Tuhan tidak disebarkan. Tetapi sekalipun di dalam penjara, firman Tuhan tetap disebarkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Kolose. Siapakah yang melanjutkan pengabaran Injil tersebut? Kita dapat melihat yaitu dari pelayan-pelayan yang lainnya, yaitu rekan-rekan Rasul Paulus. Siapa sajakah mereka? Kita bisa melihat ada yang bernama Tikhikus dan Onesimus yang menyampaikan surat-surat Paulus kepada jemaat. Walaupun mereka hanya suruhan Paulus, namun mereka melakukannya dengan setia. Kemudian ada juga Aristarkus, teman Paulus di penjara, yang berkorban untuk Injil. Ternyata bukan hanya Rasul Paulus yang dipenjarakan pada saat itu, tetapi ada juga yang bersama-sama dengan dia di dalam penjara, yaitu dipenjarakan karena berkorban demi Injil. Kemudian siapa lagi yang menjadi pelayan-pelayan yang menyampaikan kabar? Ada juga yang membantu Rasul Paulus yang disebut dengan Markus, yaitu yang menghibur Paulus di dalam pemberitaan Injil. Ada tabib Lukas dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya kerjasama, maka pengabaran Injil itu pun bisa dilakukan, bisa tercapai. Pada pasal ini, mengapa Paulus menuliskan hal ini kepada mereka? Ternyata Paulus mau memotivasi mereka supaya mereka tidak merasa sendiri, tidak merasa kesepian di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Masih ingat pada renungan yang sudah berlalu? Tentunya anak-anak ibu masih ingat apa yang menjadi tantangan daripada jemaat di Kolose, yaitu adanya ajaran-ajaran sesat yang datang kepada mereka. Karena ajaran sesat bisa menggoyahkan iman mereka, bisa membuat mereka tidak percaya kepada Tuhan. Jadi di sini Paulus tetap memotivasi mereka, menguatkan mereka, mengatakan bahwasannya mereka itu tidak sendiri, tetapi ada juga orang-orang yang tetap berjuang menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Nah, selain daripada itu, Paulus juga mau menyatakan bahwasannya ketika sudah mendengar tentang kabar baik itu jangan hanya dikonsumsi untuk diri sendiri atau hanya untuk dia tidak mau berbagi. Tetapi ketika sudah mendengar tentang kabar baik, harus juga dikabarkan kepada orang lain. Karena apa? Semakin banyak kabar yang disebarkan, berarti semakin nampak bahwa kabar itu adalah kabar yang baik. Kita yang sudah menerima akan kebenaran, kita juga harus mengabarkannya kepada orang-orang, jangan hanya untuk diri kita sendiri. Karena mengapa? Karena kabar baik itu adalah ajaran yang sehat yang bisa membangun kerohanian daripada manusia, kerohanian seseorang. Dengan bertumbuhnya kerohanian seseorang, itulah yang diinginkan oleh Allah. Sebagai orang Kristen, pertumbuhan rohani itulah yang dilakukan oleh pelayan-pelayan Tuhan juga, baik itu di gereja-gereja, baik itu juga seperti di sekolah kita. Pertumbuhan rohani itulah yang mau dipupuk, itulah yang mau dijunjung. Supaya apa? Supaya anak-anak juga benar-benar kerohaniannya itu bertumbuh. Tetapi ingat, seperti yang dipesankan oleh Paulus, ketika anak-anak sudah mendengarkan tentang kabar baik, jangan hanya untuk dikonsumsi sendiri, tetapi juga harus dikabarkan kepada orang lain. Karena anak-anak juga sudah bisa menyampaikan kabar baik, seperti anak-anak yang misionaris, anak-anak yang boleh menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang lain. Sekalipun gereja banyak, tradisi banyak, ajaran-ajarannya banyak, itu juga sebagai bahan untuk memperkaya gereja-gereja lain.
di mana ajaran itu tetap satu, yaitu tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi anak-anak ibu, tidak ada salahnya untuk kita selalu mau menyatakan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tidak harus menjadi orang-orang yang besar, tidak harus jadi pendeta, tidak harus jadi guru agama. Pekerjaan apapun, seperti apapun keadaannya, bisa menjadi misionaris, bisa menjadi orang yang bisa menyampaikan firman Tuhan. Bukan hanya menerima saja, tetapi mau berbagi dan melayani dari setiap aspek kehidupan. Kiranya Tuhan yang menolong kita untuk bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus, kita juga harus menyampaikan kabar kebenaran itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Biarlah kami menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh menjadi anaknya Tuhan. Dan ketika kami sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami pun mau berbagi, mengabarkan Injil kebenaran itu kepada orang-orang lain, sehingga mereka juga dapat diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah aktivitas kami hari ini. Biarlah damai dan sukacita senantiasa Engkau limpahkan bagi kehidupan kami. Ampuni kami atas segala dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.